Kasih adik. Oke, karena ini siang, kita ice breaking dulu. Sama kamu, intinya begini, kebalikan dan sebaliknya. Ingat ya, ada kata sebenarnya dan kebalikan. Kalau bilang saya bisa bilang, kalau sebenarnya itu, kalau saya sebut maju, maju. Kalau saya sebut kanan, kanan. Kalau saya sebut apa? Tangannya ke atas ya. Kalau kebalikannya begini, kalau saya sebut maju, mundur. Kalau saya sebut kiri, kanan. Kalau saya sebut tangan ke atas, berarti tangannya ke bawah. Sekarang berdiri. Berdiri semua. Sekarang sebenarnya ya, yang sebenarnya. Maju. Kiri. Ini yang sebenarnya ya. Ini yang sebenarnya. Sekarang tangan ke atas. Tangan ke bawah. Mundur. Kanan. Maju. Ingat, ini masih sebenarnya. Mundur. Kiri. Kiri bukan maju. Ingat, kiri begini nih ya. Ulang. Sekarang mundur. Maju. Ya, sekarang kebalikannya. Maju. Kalau kebalikan itu kebalikan dari maju itu mundur ya. Kanan. Yang kanan. Kanan. Sekali lagi. Tangan ke bawah. Tangan
substitusi. Metode yang ketiga, metode yang keempat, metode campuran. Pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai metode campuran, yaitu campuran dari kedua metode, itu metode eliminasi dan substitusi. Nah, sebelum kita masuk, ibu mau membaca di tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran untuk memahami materi itu. Nah, di sini tujuan yang pertama itu kalian harus memahami pengertian dari metode campuran. Campuran ya. Terus yang kedua ini kalian harus bisa menyelesaikan suatu soal yang berkaitan dengan metode campuran ya. Boleh sebut metode eliminasi dan satu orang siapa Henok bisa baca itu enggak? Pengertian dari metode campuran. Metode campuran adalah satuan metode yang digunakan untuk menentukan Suaranya keras. Ada ya? Metode campuran. Metode campuran adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu SPSDP dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi, dan sama dengan metode lainnya di atas. Metode campuran juga mempunyai langkah. Metode kita baca ulang ya. Metode campuran adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan Substitusi. Nah, pada metode ini untuk mencari himpunan penyelesaiannya itu ada langkah-langkah ya. Sama juga kalau kita datang ke sekolah, kalau kita bangun tidur, tidak mungkin kita langsung ke sekolah. Pasti bangun tidur, mandi, makan, atau siang begitu ya. Sama juga pada metode campuran, ada punya langkah-langkah. Saya minta adik Delvia baca langkah-langkah dari metode campuran. Adapun langkah-langkahnya yaitu menentukan nilai X dan Y menggunakan metode eliminasi. Terus, Substitusikan nilai variabel yang kita peroleh sebelumnya ke salah satu persamaan. oke. Nah, langkah pertama itu menentukan nilai X dan nilai Y menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk menentukan metode campuran, kita harus mengeliminasi atau mengeliminasi variabel Y atau variabel X. Misalnya, kalau kita mau mencari nilai X, maka kita harus mengeliminasi variabel Y. Sebaliknya, kalau kita mencari nilai Y, maka kita mengeliminasi variabel X. Nah, setelah kita tentukan kita sudah dapat ini nilai dari variabel Y atau variabel X, maka kita tinggal substitusi nilai X atau nilai Y itu ke salah satu variabel. Sampai di sini sudah paham mengenai pengertian dan langkah-langkah dalam mengerjakan metode campuran. Nah, sekarang kalian coba perhatikan video berikutnya. The Bluetooth device is ready to
laki yang asam mau itu loh. Tadi dia yang kesal. Mungkin sekarang udah paling berbeda belajar. Dia tuh siapa yang punya paper itu? Kau gini. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami terus. Hari ini kita akan tentang sistem bersama dengan model atau dari disebut SPLB. Sebelum kita lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tentunya. Oke, langsung saja kita